Ustaz, bagaimana cara mendapatkan ilmu ikhlas? Apakah bisa dengan berzikir? Ya, di antara zikir, nanti kalau antum baca zikir pagi petang, isinya banyak tauhidnya. La ilaha illallah. Antum renungkan maknanya. Antum dalam solat saja kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku beribadah. Ini membantu kita untuk ikhlas. Kita ingat bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah. Kita solat bukan untuk pujian manusia, kita berhaji bukan untuk pujian manusia, kita berdakwah untuk bukan disanjung manusia, kita belajar ilmu bukan supaya dikatakan orang alim, tidak, tapi kita beribadah hanya untuk Allah. Jadi dalam solat pun kita bisa teringat akan ikhlas. Di antaranya dalam zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang nanti ada zikir-zikir yang menyungguh kita, menegur kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah kita mengakikahkan orang tua kita sendiri? Akikah itu kewajiban berkaitan dengan orang tua, bukan berkaitan dengan apa? Anak, bukan berkaitan dengan anak. Taib, benar ada ulama yang bolehkan siapapun mengakikahkan enggak jadi masalah. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya akikah itu adalah kewajiban apa? Orang tua buat anak, bukan anak kepada orang tua. Ustaz, kami di Jakarta terbelenggu dengan aktivitas dunia. Masya Allah. Terbelenggu. Lepas belenggunya. Di waktu afdal pagi berangkat kerja dan petang pulang kerja sehingga membaca zikir sambil berkendaraan dan kadang hitungannya tidak tepat sehingga ana lebihkan. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah ya. Jadi kita baca subhanallah 100 kali itu minimal, lebih juga boleh, enggak jadi masalah. Kita baca la ilaha illallah syarikalah 100 kali itu minimal, lebih 100, lebih dari itu juga enggak jadi masalah. Nanti Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Ya, tidak jadi masalah. Ini Nawawi mengatakan lebih dari itu tidak jadi masalah ya. Kalau bawa tasbih insya Allah lebih mudah. Subhanallah. Ada teman yang rutin membaca zikir pagi petang tapi terkena sihir dan gangguan jin. Ya, kita bilang ini kan namanya usaha. Namanya usaha. Kita bilang banyak yang baca tidak terkena gangguan jin apa? Ya, jadi orang mungkin diuji, mungkin dia punya kesalahan yang lain, mungkin dia punya maksiat yang lain, atau mungkin dia orang baik tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, apalagi yang kurang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah disihir dalam Sahih Bukhari ya. Sehingga dia dibayangkan mendatangi istrinya, ternyata dia tidak mendatangi apa? Istrinya, hanya disihir oleh seorang laki apa? Yahudi. Ya, seorang bisa saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sudah zikir pagi petang tapi saya ketabrak motor. Ya alhamdulillah, kalau ente tidak zikir ketabrak trek ente. Jadi ya kita berusaha. Allah sudah takdirkan mau zikir pagi petang, mau apa tetap aja kena musibah. Mungkin Anda punya maksiat supaya dikurangi dosa-dosanya, ya. Ustaz, bagaimana diketahui jika 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau ada orang salat lebih 2 rakaat, 6 rakaat? Lebih baik daripada 3 dunia dan seisinya? Enggak. Ini bid'ah, enggak boleh, ya. Said Ibn al-Musayyib pernah menegur orang yang salat sebelum subuh 4 rakaat. Ditegur. Dia mengatakan, "Kenapa? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara salat?" Kata Ibnu Sayyib, "Tidak, Allah menghukummu karena kau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi mencontohkan cuma 2 rakaat. Ya. Kenapa Anda bikin 6 rakaat? Kenapa enggak sekaligus 100 rakaat? Ya, biar dapat 50 dunia. Ustaz, bagaimana kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar disambung? Enggak jadi masalah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, enggak jadi masalah. Disambung enggak jadi masalah. Apakah zikir setelah salat wajib, zikir pagi dan petang harus dijeda terlebih dahulu atau langsung disambung? Bahkan sebelum salat juga boleh. Saya akan bilang tadi, sudah masuk adzan subuh sudah boleh mulai zikir apa? Pagi, meskipun sebelum salat. Nanti ternyata salat belum selesai, habis salat lanjutin lagi. Sambung juga enggak jadi masalah. Dijeda juga tidak jadi apa? Masalah. Dijeda pas sarapan pagi juga enggak jadi masalah ya. Jadi enggak ada masalah. Yang penting waktunya pagi dan waktunya sore. Zikir ba'da salat diakhiri dengan ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sedangkan zikir pagi petang diawali ayat kursi, ayat Al-Ikhlas dan An-Nas. Apakah bacaan surat tersebut dibaca berulang atau cukup 1 kali tatkala salat sekaligus zikir? Saya bilang diulang lebih baik karena dalil tentang zikir Nabi sendiri, dalil tentang zikir pagi petang juga apa? Sendiri. Ya, dibaca dengan setelah salat sudah cukup, tapi kalau mau diulang saya rasa lebih baik ya, lebih baik.
Ustaz, bolehkah kita berkorban dengan menyetorkan uang pembelian korban ke rekening yayasan yang menyediakan hewan kurban, tapi kita tidak melihat secara langsung hewan kurban tersebut? Boleh, karena kita mewakilkan. Dan mewakilkan itu boleh. Namun hukum asalnya seorang berkorban kalau bisa berkorban sendiri. Kalau bisa berkorban depan rumahnya. Kenapa? Karena korban itu ada salah satu syiar ibadah yang ditampakkan. Seperti salat berjamaah kita tampakkan, demikian juga korban. Jangan korban diam-diam di belakang di dapur, enggak ya. Korban orang kelihatan anak-anak lihatkan kepada istri orang, dan juga Rasulullah berkorban di hadapan para sahabat karena ini syiar bahwasanya kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama sering mengatakan yang afdal seorang berkorban sendiri, motongnya nyembelih sendiri. Ini yang afdal. Kalau tidak bisa maka wakilkan kepada orang lain, tidak mengapa.